Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Ta'ala masih mempertemukan kita semua dalam majelis online kita, yaitu pembahasan kitab Manzilatus Sholati fil Islam, atau kedudukan salat di dalam Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizallahu ta'ala. Dan kita memasuki bab baru, ya, yaitu pembahasan khasaisus sholati fil Islam, yaitu keistimewaan ibadah salat, yaitu keistimewaan yang terkandung di dalam ibadah salat, ya, dalam Islam ini, ya. Kita kemarin telah membahas 2 poin dari keistimewaan salat dalam Islam ini. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini akan kita lanjutkan, yaitu keistimewaan yang ketiga. Yang ketiga, kurinat fil Qur'anil Karimi bi katsri minal ibadati. Salat itu, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim ini digandengkan dengan banyak sekali ibadah. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'an, ibadah salat itu digandengkan dengan banyak sekali ibadah. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Ini masih dikuatkan lagi untuk melaksanakan ibadah salat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ya, maknanya salatlah kalian, ya. Jadi sudah dijelaskan wa aqimus salah, masih dijelaskan lagi warka'u ma'ar raki'in. Ini menunjukkan betapa kuatnya perintah untuk melaksanakan salat tersebut. Dan salat di sini dalam ayat ini digandengkan dengan ibadah yang tak kalah penting, yaitu ibadah menunaikan zakat. Ya, ibadah menunaikan zakat. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah salat ini adalah ibadah yang besar, ya, besar. Jadi nilainya tidak kalah penting dengan zakat, bahkan tentunya lebih dari itu, karena ibadah salat didahulukan daripada ibadah apa? Zakat, ketika Allah Ta'ala menyebutkannya di dalam ayat ini, ya. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah kamu kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Jadi salat ini digandengkan dengan ibadah nahar, yaitu menyembelih hewan kurban. Ya, ibadah yang besar digandengkan dengan ibadah yang besar. Terlebih lagi ibadah salat ini didahulukan posisinya daripada ibadah menyembelih kurban. Oleh karena itu kita sebagai muslim haruslah mengutamakan salat. Maknanya ibadah kurban juga dilaksanakan, zakat juga dilaksanakan, tapi yang lebih penting dari itu adalah apa? Melaksanakan salat. Jangan sampai kita mementingkan zakat, mementingkan kurban, tapi kita nggak sholat, tapi kita tidak sholat. Ini lucu, ya. Ini tidak pas, ya. Jadi yang lebih penting daripada itu semua adalah apa? Melaksanakan sholat, ya. Jadi semuanya kita amalkan, tapi yang paling kita pentingkan itu adalah apa? Ibadah sholat. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku. Jadi salat dulu yang disebutkan. Wa nusuki, ya, dan ya
ibadahku, wa mahyaya, ya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi salat ini didahulukan daripada ibadah secara umum, dan sebagian ulama mengartikan nusuk ini bukan ibadah secara umum, tapi makna nusuk ini adalah menyembelih. Maknanya apa? Berkurban. Sesungguhnya salatku dan kurbanku atau sembelihanku, ya, hidupku dan matiku itu adalah untuk Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Jadi salat ini didahulukan daripada ibadah-ibadah yang lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya keistimewaan yang ada pada salat tersebut, ya. Dan tentunya salat ini lebih dipentingkan daripada kehidupan duniawi. Oleh karena itu salat didahulukan daripada wa mahyaya. Lebih didahulukan daripada apa? Kehidupan. Jadi salat itu lebih penting daripada kehidupan duniawi. Jangan terbalik, ya. Jangan terbalik, kita malah mementingkan kehidupan duniawi daripada salat. Ada orang yang dia tidak mau ke masjid, tidak mau salat, ya. Tidak mau salat, tapi dia kerja keras. Ini musibah. Ya, dia lebih mementingkan kehidupan duniawinya daripada kehidupan akhiratnya, daripada salatnya. Ada orang yang dia bisa berangkat kerja. Berangkat kerja dia mampu, bisa. Tapi dia tidak bisa pergi ke masjid. Bayangkan. Jadi dia berangkat kerja itu jauh gitu ya. Jauh berangkat kerja jauh. Kemudian dia tidak mampu berangkat ke masjid, padahal mungkin masjid itu dekat dengan rumahnya. Alhamdulillah, apa yang tinggal di sekitar kota atau bahkan mungkin di desa-desa itu nggak ada istilah masjid jauh sekali, itu nggak ada. Kecuali mungkin di gunung gitu ya, di gunung masjid jauh itu wajar, ya. Ya, jadi itu pun orang gunung pun menganggapnya dekat gitu ya. Nah, jadi ada teman rumahnya gunung ya, daerah Trenggalek gunung ya, gunung sekali. Jika ditanya sholat Jumatnya di mana, itu di belakang, masjid belakang. Masjid belakang ternyata di bawah sana, jauh sekali. Ya, perjalanannya ternyata jauh. Memang terlihat dari belakang rumah, tapi apa? Jauh sekali ternyata. Ya, jadi seperti itu. Orang gunung pun juga menganggapnya apa? Menganggapnya dekat. Nah, kita orang kota, ya, masjidnya itu bertebaran di mana-mana. Ini padahal jaraknya tuh nggak ada 300 meter, tapi kita menganggap bahwasanya masjid itu jauh. Ya, dan kita tidak bisa ke masjid. Padahal kita berangkat kerja jauh aja mampu, tapi berangkat ke masjid dekat malah tidak mampu. Berarti kita ya mungkin doa iftitahnya perlu diganti ya. Salatnya dibelakangkan ya. Inna mahyaya, sesungguhnya hidupku, baru nanti akhirnya salatku gitu ya. Ya, itu dengan ganti saja kalau Anda tidak mau tidak mau salat atau tidak mau ke masjid. Jadi salat itu disebutkan di awal. Ini menunjukkan kita harus mengutamakan salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya salatku, ya ibadahku atau sembelihanku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya hidup kita, mati kita itu untuk Allah. Hidup kita ini dan mati kita untuk Allah, bukan untuk cari dunia. Tapi perkataan ini jangan dipelintirkan, berarti ini sama sekali tidak mementingkan dunia alias tidak mau cari dunia, bukan gitu. Karena kita juga juga perlu untuk bekerja, untuk mencukupi kehidupan kita. Seorang muslim itu harus bekerja, tidak boleh ngemis. Ya. Seorang muslim tidak boleh menengadahkan tangan kepada orang lain, dia malas bekerja, tidak boleh seperti itu. Seorang mukmin haruslah kuat, ya, seorang mukmin haruslah kuat. Dirinya bekerja, dia mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dan namanya beberapa macam ibadah itu membutuhkan harta. Sedekah membutuhkan harta, zakat ini membutuhkan harta, ya, pergi haji, umroh ini juga membutuhkan harta. Namun daripada itu jangan sampai kita mencari harta, kita malah melalaikan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya itu telah diwajibkan kepada kita dengan kewajiban yang sangat kuat, yaitu diantaranya adalah itu melaksanakan ibadah salat. Wa ghairu dzalika katsir, dan juga banyak sekali dalil selain dari hal itu, ya, selain dari ayat-ayat yang telah disebutkan. Yang keempat, di antara keistimewaan ibadah salat adalah amarallahu nabiyahu ayyastabira 'alaiha. Amarallahu, Allah Ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyastabira 'alaiha, supaya ya
Rasulullah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sabar alaiha di dalam melaksanakan salat. Bahkan bukan sekedar sabar dalam melaksanakan salat, tapi juga sabar untuk memerintahkan keluarganya, orang-orang terdekatnya atau orang lain untuk melaksanakan salat. Karena melaksanakan salat itu butuh kesabaran, kemudian memerintahkan orang lain untuk melaksanakan salat ini juga butuh apa? Kesabaran, terutama istrinya atau mungkin anaknya yang beranjak dewasa, ya. Ini perlu dibiasakan, selalu diperintahkan dan rasa malas itu pada diri anak itu memang wajar gitu ya. Dan kewajiban orang tua untuk senantiasa mengingatkan, bukan sekedar sekali dua kali lah, ya anakku nggak gelem sholat, anak saya nggak mau sholat, saya perintahkan tidak mau, ya mungkin cuma diperintahkan sekali dua kali, ya. Jadi kami dulu di keluarga kami itu, ya, ini sangat ditekankan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi istilah kalau kita mau berkata kasar tapi itu diharamkan ya tentang orang tua, ya kan ya. Ini orang tua kita itu kalau orang lain yang melihat itu dikatakan cerewet gitu ya dalam masalah ini. Tapi memang harus cerewet seperti itu. Ya. Jadi saya pun ya, kita pun ini sebagai orang tua ini wajib melakukannya, harus cerewet kepada anak untuk melaksanakan sholat. Ya harus, itu harus. Ya. Jadi faqala Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu, istrimu, anakmu, atau kalau suaminya enggak sholat, ini istrinya harus mengingatkan untuk sholat, ya. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Atau ketika anaknya tahu bapaknya enggak sholat, anaknya harus memerintahkan atau mengajak bapaknya untuk sholat, ya. Pak, ayo sholat, ya seperti itu, diajak, ya, melaksanakan salat. Wa'mur ahlaka bis sholati, ya, wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu, ya, di dalam mengerjakan salat itu, dan tentunya di dalam memerintahkan atau mengajak keluarganya untuk melaksanakan salat. Ini juga harus sabar. Ya, harus sabar. Terus menerus setiap hari harus diperintahkan, terutama kepada anak. Ya, karena anak itu kalau tidak terus menerus diingatkan, dia akan lupa dan malas gitu ya. Anak itu akan memilih permainan-permainan, akan memilih dolan atau main keluar dan seterusnya, memilih untuk tidur. Itu anak seperti itu wajar. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah untuk memerintahkan keluarga kita supaya mereka melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, ya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kamilah yang memberikan kepadamu rezeki, ya. Jadi maknanya adalah, ya, kamu itu ketika melaksanakan sholat, ya, atau kamu itu ketika hendak melaksanakan sholat, nggak usah ragu dan nggak usah takut kalau kamu kehilangan rezeki, ya. Jadi karena sholat itu kewajibanmu, gitu deh ya. Sholat itu kewajiban kita, ibadah itu kewajiban kita, ya. Itu. Sedangkan bekerja atau cari uang itu adalah kebutuhan kita. Tunaikan dulu kewajibanmu, insya Allah kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak meminta rezeki kepada kalian. Maknanya itu Allah tidak menginginkan supaya kalian fokus kepada dunia dan meninggalkan ibadah. Itu kebalik dari tujuan, ya, penciptaan kalian, itu menyimpang dari tujuan penciptaan kalian. Karena tujuan kalian diciptakan adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, ya, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Jadi ibadah tujuan utamanya, ya. Mengapa kita diciptakan? Mengapa manusia diciptakan? Mengapa jin diciptakan? Ya. Kok kita hidup kok malah cari rezeki, itu disindir dan dibantah oleh Allah Ta'ala. La nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta kalian rezeki, kami tidak minta rezeki kepada kalian. Kenapa kok kalian malah fokus kepada kerja dan tidak melaksanakan ibadah? Lawang kami sebagai pencipta kalian tidak meminta supaya kalian memberi kami rezeki. Tapi kami meminta dari kalian supaya kalian beribadah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita, ya, yaitu memerintahkan kita untuk beribadah, bukannya malah mencari rezeki, maknanya sibuk mencari rezeki dan melalaikan ibadah. Karena Allah tidak butuh kepada rezeki kita, ya.
Allah tidak butuh kepada rezeki kita. Allah Ta'ala ghaniyun. Allah Ta'ala itu maha kaya. Dan seandainya kita tetap saja ya tidak mau sholat, Allah juga tidak butuh kepada sholat kita. Ya. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala tidak butuh kepada rezeki kita, Allah juga tidak butuh kepada sholat kita. Justru kita yang butuh kepada sholat kita. Kita yang butuh untuk sholat kepada Allah Ta'ala. Nahnu narzukuk, dan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, yaitu ya bahwasanya siapapun yang melaksanakan sholat, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Adapun orang yang tidak sholat mungkin akan dipersempit rezekinya, ya, mungkin akan dipersulit. Ya. Oleh karena itu bila kita ini kok merasa rezeki kok angel, kok sulit, kerja kok sulit, ya, kok nggak segera dapat rezeki dan seterusnya, ini coba tengok sholat kita, ya, coba tengok sholat kita, coba tengok ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bil istibari ana jami'il ibadati, ya. Mengapa Allah Ta'ala ya menyebutkan ya supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastabir 'alaiha. Rasulullah dan orang-orang beriman diperintahkan untuk wastabir 'alaiha, untuk sabar di dalam melaksanakan salat, sabar di dalam memerintahkan keluarganya supaya mereka salat, ya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'murun bil istibari 'ala jami'il ibadati. Beliau sudah diperintahkan, ya, juga diperintahkan untuk sabar di dalam melaksanakan semua ibadah. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wastabir li ibadatihi, dan sabarlah kamu di dalam beribadah kepada Allah. Jadi sabarlah kamu di dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika beribadah sabarlah, kuat-kuatkanlah, ya, kuat-kuatkanlah. Ya, ini padahal sudah cukup. Ya, mengapa kok masih disebutkan untuk sholat kok diberi khusus wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu di dalam melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu memiliki keistimewaan. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5. Aujabahallahu ala kulli halin walam ya'zur biha maridan. Allah Ta'ala mewajibkan sholat dalam setiap kondisi. Allah Ta'ala tidak memberikan uzur bagi orang yang sakit untuk meninggalkan sholat. Orang sakit nggak usah sholat, tetap sholat. Tetap apa? Tetap sholat. Ya, walaupun sholatnya semampunya, maknanya apa? Bila tidak mampu berdiri maka dengan duduk, tidak mampu dengan duduk maka dengan apa? Dengan berbaring miring, tidak mampu berbaring miring maka dengan apa? Berbaring telentang. Ya, tapi tetap diperintahkan untuk apa? Sholat. Ya, wala khaifan, dan Allah juga tidak memberikan uzur bagi orang yang takut. Ya, maknanya orang dalam keadaan berperang, ya, berjihad fisabilillah. Berjihad, berperang, ya, musuh di hadapan, maka ini musuh di depan mata kita, nggak usah sholat, nggak gitu, tetap harus sholat, walaupun sholatnya itu semampunya, gitu loh, ya. Seperti pada zaman Rasulullah SAW, ya, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Firman Allah Ta'ala mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ketika kondisi peperangan itu sudah sangat mencekam, maknanya apa? Memang musuh sudah menyerang. Ya, musuh sudah menyerang, farijalan aw rukbana. Salat kalian itu dengan apa? Rijalan, dengan berlari, berjalan, aw rukbana, atau dengan berkendara. Jadi berjihad, berperang, ya, berkecamuk dengan musuh, menyerang musuh sambil apa? Melaksanakan apa? Salat. Masya Allah, orang Islam itu hebat-hebat, ya. Jihad dengan puasa, ya. Jihad disambi dengan salat, ya, Masya Allah. Ya. Tetap diperintahkan. Wala musafir, dan Allah Ta'ala juga tetap memberikan kewajiban bagi orang yang musafir untuk tetap sholat, gitu loh, ya. Tayyib. Wala ghaira dzalika, dan tidak kepada siapapun selain mereka. Maknanya semua orang tetap diwajibkan apa? Diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sampai orang yang ketiduran atau orang yang lupa tetap. Ya, orang yang koma juga tetap, kecuali kalau lebih dari berapa? 3 hari, sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan. Kalau komanya atau tidak sadarkan dirinya itu lebih dari 3 hari, maka apa? Maka, ya, atau pingsannya lebih dari 3 hari, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha atau menyahur salatnya. Jadi semua orang ini tidak diberi keringanan, tidak diberi uzur untuk meninggalkan salat.
Ya. Bal namun ya waqa'at takhfifu taratan fi syurutiha. Terkadang ini keringanannya itu ada pada syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat sholat ini diberi keringanan. Ya. Kalau toharohnya kan mudah ya kan ya. Tidak ada air maka dengan apa? Dengan tayamum. Atau ada air tapi nggak mampu menggunakannya, maka dengan apa? Tayamum. Maka dengan tayamum. Ya. Bersucinya dengan tayamum. Tetap sah. Ya, sah salatnya. Syaratnya misalnya yang tidak perlu dilakukan, ya, contohnya adalah orang yang takut, maknanya apa? Dia sedang berjihad fisabilillah. Musuh di depan mata. Dan musuhnya dia dari arah timur. Sedangkan kita tetap wajib sholat, ya. Musuhnya dari arah timur, kemudian kita sholat menghadap ke barat, ke kiblat. Ya, ini bisa menghancurkan pasukan, maka boleh sholat menghadap timur sekalipun gitu ya. Ini tidak mengapa, padahal menghadap kiblat itu adalah syarat sah apa? Sholat. Tapi ketika dalam kondisi khauf, dalam kondisi yang takut, ya ini diperbolehkan untuk menghadap kemana saja. Termasuk orang yang khauf juga adalah orang yang mungkin dikejar-kejar oleh orang yang jahat. Dia dikejar oleh perampok, dia bersembunyi di suatu tempat. Kalau dia keluar dari tempat itu, ini perampoknya akan mengetahui dia di mana. Ya, tayyib. Ya. Kemudian waktu sholat sudah masuk, ya, ya, sedangkan apa? Sedangkan dirinya tidak bisa keluar dari tempat tersebut, ya. Nah, kemudian waktu sholat mungkin hampir selesai gitu ya. Dia harus sholat tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang beriman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka dia harus sholat tepat waktu, ya. Harus sesuai dengan waktu, jangan sampai waktunya hilang sedangkan dia dalam keadaan belum sholat. Maka dia boleh untuk sholat, ya, di tempat tersebut. Walaupun mungkin dia sedang bersembunyi di tong sampah mungkin ya. Ya, padahal syarat sah sholat diantaranya dia harus suci dari hadas. Padahal tempat sampah itu tempat yang kotor. Tapi ketika dia keluar dari tong sampah, ini dia akan ketahuan oleh orang-orang jahat itu, dia mungkin akan dihabisi atau ya dan seterusnya, hartanya akan dirampok, maka dia boleh ya sholat di tempat itu. Ya. Tayyib. Ya, termasuk pula dalam kitab-kitab mazhab disebutkan seandainya dia berada di rumah dan tidak punya sehelai kain pun untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Ini dalam kitab Umdatul Fiqh ala madhabil Imam Ahmad ini disebutkan dia tetap diwajibkan sholat. Ya, walaupun dia tidak punya pakaian sehelai pun. Kalau sekarang mungkin sekarang sudah seakan tidak mungkin lagi karena kita punya banyak kain ya kan ya, karpet bisa kita selimutkan ke tubuh untuk menutup aurat, untuk melaksanakan sholat, selambu rumah kita copot untuk menutup aurat kita. Sekarang masya Allah kita ini orang-orang kaya. Ya, pada zaman dulu itu biasa orang tidak memiliki sehelai kain pun untuk apa? Melaksanakan sholat itu biasa karena saking miskinnya, saking fakirnya. Ya, tetap orang-orang dulu itu tetap melaksanakan sholat. Sedangkan kita punya baju banyak, mukena yang bagus-bagus, baju koko bagus-bagus, sarung bagus-bagus, tapi malas untuk melaksanakan sholat. Atau musafir, ya. Misalnya dia tidak tahu mana arah kiblat, dia tetap diwajibkan sholat meskipun dia tidak tahu mana arah kiblat. Ya. Tayyib. Wa taratan fi adadiha, dan terkadang dalam bilangannya, contohnya musafir. Musafir ini tetap apa? Tetap diwajibkan sholat meskipun boleh dikosor, yaitu diringkas sholatnya. Yaitu zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Adapun subuh ya tetap 2 rakaat, maghrib ya tetap 3 rakaat. Atau orang yang salat khauf, ya ini juga bisa diringankan jumlah bilangannya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Ya, tayyib. Wa taratan fi af'aliha, dan terkadang di dalam af'al yaitu perbuatan-perbuatannya. Perbuatan salat termasuk orang yang sakit, gak bisa berdiri maka dengan apa? Duduk. Gak bisa duduk maka dengan berbaring miring. Gak bisa dengan berbaring miring maka dengan berbaring terlentang. Ya, termasuk pula dengan orang yang khauf dalam keadaan jihad, ya, perang. Nah, misalnya seorang sniper, ya, contohnya di sini Mas Arjun sebagai sniper misalnya. Mas Arjun sebagai sniper, namanya sniper nggak boleh, ya kukar-kukur, ya, molet, itu nggak boleh. Sniper namanya sniper ketika menyniper orang itu harus tetap diam, ya, hanya boleh dia yaitu ya pegang teropong dan seterusnya, ya. Nah, dia harus tetap senyap, ya. Sniper, ya,
ngadeg, salat, rukuk, sujud, ya, berdiri, sholat, salam, ini ditembak musuh habis. Karena sniper itu adalah yang sasaran yang paling utama yang harus dihabisi dalam perang modern saat ini, ya. Jadi misalnya dia tidak bisa, ya, tidak bisa berdiri, tidak bisa karena dia harus bersembunyi, ya, di semak-semak, tidak boleh bergerak. Maka dia tayamum semampunya. Ya, tentara yang jadi sniper tayamum semampunya dan dia sholat semampunya walaupun dengan tengkurap. Dan dia tetap menghadap kepada apa? Kepada senapannya itu. Ya. Itu tetap diwajibkan. Ya, jangan malah berdiri, ya. Berdiri wah kelihatan musuh habis dia. Perang saat ini itu bukan perang yang istilahnya frontal, ya. Pedang-pedangan, tombak-tombakan, bukan seperti itu. Sekarang senyap tiba-tiba mati. Senyap tiba-tiba mati. Perang sekarang seperti itu. Tiba-tiba tertembak, tiba-tiba tertembak, ya. Jadi harus tetap senyap, namanya peperangan seperti itu. Termasuk orang-orang yang menjaga perbatasan, yang mereka bersembunyi, ya, ketika tidak memungkinkan mereka untuk apa? Untuk sholat dengan berdiri, maka mereka tentara-tentara itu boleh, ya, tetap sholat dengan dalam keadaan mungkin merunduk atau bahkan mungkin tengkurap, ya, dan seterusnya, ya, atau mungkin berbaring terlentang dan seterusnya. Ini yang penting mereka tetap diwajibkan untuk sholat, ya. Dalam perbuatan-perbuatan sholat ini diberi keringanan, ya. Jadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Yang penting tetap bertakwa. Maknanya apa? Yang penting tetap sholat. Walam taskut ma'a tsabatil aqli, dan salat itu tidak akan apa? Tidak akan pernah, ya, gugur kewajibannya ma'a tsabatil aqli selama seorang masih berakal. Pokoknya muslim, balik dan masih punya akal itu tetap wajib apa? Salat apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dia tetap wajib untuk sholat, dan sholatnya sesuai dengan kondisinya. Nanti kalau kondisinya mengharuskan adanya keringanan, maka dia mendapatkan keringanan, ya, baik mungkin dalam hal syaratnya atau dalam hal apa? Dalam hal perbuatannya atau gerakan-gerakan sholat atau di dalam hal bilangan sholat itu sendiri. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini, ya, pagi ini. Insyaallah taala selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Biidznillah taala subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.